Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah maghrib yang kami muliakan, pertama-tama mari kita tahmid, memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita mesti dapat ditunjuk atau dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian daripada itu kita tidak pula mengirim salawat atas junjungan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira, memberikan rahmat di seluruh alam ini, memberikan kegembiraan dan memberikan ketakutan, memberikan kegembiraan bagi orang beriman dan juga memberikan berita yang mengerikan kepada orang kafir. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya akan kembali daripada Pak Imam tadi, yaitu surat Saf ayat 9 sampai 11 tadi. Berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ilahil ayat. Allah Ta'ala memanggil-manggil. Andai kata kita lihat tangannya Allah, malah melambaikan tangannya Allah. Hai orang-orang beriman, maukah saya tunjukkan kamu perniagaan, usaha yang bisa melepaskan engkau daripada kisah yang sangat pedih. Allah mengatakan seperti itu, Pak. Pedih. Nah, bayangkan kalau Allah mengatakan seperti itu. Tentu kita mengatakan Alhamdulillah, adanya daripada penyampaian Allah Subhanahu wa taala ke hamba-Nya ini untuk kita lepas nanti daripada sisa yang pedih itu. Berbicara tentang sisaan itu, mulai daripada kita sakarat, madan ditabwe, 3 hari 3 malam tidak bisa lepas daripada ruh dan jiwanya itu gelisah. Kira-kira kenapa sampai begitu? Karena mungkin sewaktu tinggal di dunia atau sekarang ini tidak pernah menyebut yaitu kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Ataukah pada waktu saja mau ditamkan atau nikah, itu saja ucapan pada waktu itu, tidak diulangi terus menerus, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi tadi mengatakan yang mana itu? Kata Allah perniagaan, perusahaan. Kata Allah tu'minuna billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Ain, Pak. Nah, kalau Allah sudah memberikan perhatian kepada hambanya ini, tentu penuh perhatian kita. Mengapa sih saya enggan melaksanakan, menyebutkan kalimat ini ringan saja?
Jadi kalau kita mengatakan tu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya, saya akan berikan lagi dasarnya daripada iman. Bapak-bapak sudah tahu, anak kita TK sudah hafal itu. Yaitu pertama-tama amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Kedua, amantu bi malaikatihi. Aku beriman kepada malaikatnya. Ketiga, amantu bi kutubihi. Saya beriman kepada kitabnya. Kemudian keempat, amantu billahi wa rasulihi, beriman kepada rasulnya. Kelima, amantu bil qadri khairi wa syarrihi, beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Terakhir, amantu bil yaumil akhir, beriman kepada hari. Inilah dasarnya. Kalau kita ini memegang teguh kepada 6 rukun dasar daripada keimanan itu, insya Allah kita akan selamat. Pertama-tama dulu diminta tadi itu minumillah. Kita dulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada bertanya bagaimana sih caranya beriman, bukan hanya sekedar salat. Allah telah menciptakan hambanya ini manusia di dunia ini di dalam tubuh kita. Ada yang sangat penting kita manfaatkan panca indera yang diberikan Subhanahu wa taala, mata. Mata inilah yang memberikan hakiki kepada kebenaran, kepada adanya mata kita ini berikan memanfaatkan seluruh alam ini. Mulai sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Mulai dari perjalanan sampai ke seindah-indahnya, seluruh alam. Allahu khaliqu kulli syai'in qadir. Allah menciptakan seluruh sesuatu. Nah, itu. Adanya mata memperlihatkan itu untuk mengukuhkan perhatian kita bahwa betul tidak ada yang dapat kita peroleh sekarang di dunia ini, bahwa menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan, gunung, laut dan sebagainya tidak ada. Jadi kita sudah berpikir betul ada Allah yang mengatur alam ini. Kita lagi kembali kepada diri kita sendiri. Biasa dulu waktu saya sekolah Arab namanya Pak dulu, kita soal jawab. Dua kita naik di situ di muka guru. Allah menjadikan sesuatu. Bahasa Bugis. Allah panca gimana ini sewa-sewai. Pertanyaan pertama. Man halakas sama'a? Siapa menjadikan langit? Ya, dijawab Allahul ladzi khalaqas sama'. Allah menjadikan langit. Man khalaqal arda? Siapa menjadikan bumi? Allahul ladzi khalaqal arda. Allah menjadikan bumi. Semuanya. Man khalaqal jibala? Siapa yang menjadikan gunung? Allahul ladzi khalaqal jibala. Allah menciptakan. Man khalaqas samsa? Siapa menjadikan matahari? Allahul ladzi khalaqas samsa. Allah menciptakan matahari. Man khalaqal qamara? Siapa menjadikan bulan? Allahul ladzi khalaqal qamara. Allah menciptakan bulan. Man khalaqan nujuma? Siapa yang menjadikan bintang? Allahul ladzi khalaqan nujuma. Allah. Man khalaqal bihara? Siapa menjadikan laut? Allahul ladzi khalaqal. Jadi semua yang ditanya, kita masih kecil. Oh, ada apa yang menciptakan itu? Menjadikan langit, bumi, matahari. Ada Allah. Ini masih kecil. Jadi mulai daripada pertama akidah, langsung memang kita di akidah. Oh, ada Allah. Jadi itu kalau kita
analisa Pak, satu persatu mendalami daripada itu betul-betul ada Tuhan. Ada yang menciptakannya saling daripada, karena belum ada didapati di dunia ini bahwa menciptakan. Semut kecil pun yang terkecil tidak ada yang bisa mampu untuk menciptakannya kecuali Allah. Dimulai sehalus-halusnya sampai sebesar Allah SWT. Tidak ada lain. Jadi kalau kita sudah itikad di dalam hati kita sendiri bahwa sungguh ada yang menciptakan saya. Nah itulah yang mengatakan siapa yang itu? Orang yang tidak orang yang beruntung sisi Allah SWT. Apabila dia betul-betul beriman. Itu baru satu. Kita diri, pertanyaan terakhir, mangalah kakak? Siapa menjadikan kamu? Allahul lati halakani. Allah menjadikan saya. Itu. Dan kalau kita ini kembali kepada diri kita sendiri, ditopang lagi oleh untuk menekankan dari pengertian kita, ya, surah At-Tin, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, summa sungguh diciptakan manusia ya, yang sebaik berbentuk. Tidak ada, kalau tidak salah 180 jenis, ya, sesuatu yang paling indah, yang paling sempurna ialah kita manusia. Mulai ujung kaki sampai ujung rambut ciptakan. Kalau umpamanya pikirkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai itu sudah sempurna, diberikan lagi apa? Akal, pikiran. Jadi umpamanya kalau disalahgunakan pemikiran, akal kita itu sama dengan umpamanya nafsu saja diberikan. Jangan marah kalau mengatakan, masih Pak Asus sih ya. Masih Pak apa nih sifat. Kalau pembiasa tumbuh digigit orang, anjing terbiasa menggigit. Sifatnya anjing. Ya manusia tidak seperti itu. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang tercela jangan dilakukan. Karena itu perbuatan binatang, bawahnya menggigit, menendang, memukul, itu sifat binatang. Nah kita ini manusia. Diberikan akal pikiran, karena kita mempunyai akal pikiran, nafsu sempurna kejadian kita dibanding dengan ciptaan-ciptaan lain. Jemaah yang makasih subhanahu wa ta'ala. Justru itu kalau kita mempergunakan akal pikiran, duduk dulu sejenak atau berbaring sejenak, memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, betul. Nah, kalau begitu sudah diakui diri kita sendiri bahwa saya adalah ciptaannya Allah, saya hambanya. Apa sih saya harus lakukan? Nah, barulah menyusul, yaitu aqimus shalah. Tentu ada yang berbuat. Kita sendiri di rumahnya orang, pokoknya ada orang pedalaman naik di keluarganya di Makassar, tinggal di rumahnya keluarganya, itu apa saja yang diperintahkan itu yang kerjakan. Karena dia merasa bertanggung jawab dan merasa tertolong. Ya. Jadi umpamanya di rumahnya keluarganya. Itu kecil. Nah, kita ini ada yang memberikan segala nikmat. Tidak bisa dihitung banyaknya nikmat diberikan ke kemah. Kenapa sih mesti kita enggan? Banyak sekarang ini, Pak. Di dalam surah At-Takasur mengatakan, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tidakkah engkau bermegah-megah? Tidakkah engkau tidakkah engkau lupa daratan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu tidak merasakan dirimu masuk ke lelahat. Itu Pak sekarang ini. Mati topin kita lihat, ini doang. Itu. Karena diberikan nikmat kepada Subhanahu kenyang, diberikan nikmat makan apa dan sebagainya. Ya mungkin kerja di pelabuhan apa di Pak capek, langsung dah melemparkan dirinya, sudah makan tidur, ya tidak ada pemikiran sedikit. Bangun lagi langsung lagi bekerja, tidak ada pemikirannya sedikit. Siapa sih yang memberikan makanan saya ini? Tidak pernah berpikir sedikit Pak. Ini lupa sama halnya dengan binatang, tidak ada pemikirannya.
Tidak pernah berpikir siapa sih. Padahal mengatakan, min aina, kamu dari mana? Ila aina, mau ke mana? Kaifalam, bagaimana sekarang? Ditanya diri sendiri, saya dari mana? Mau ke mana? Apa yang saya harus sekarang sana? Ditanya diri sendiri. Baca, pokoknya sudah kembali kepada Allah. Innal raji'u, kembali kepada Allah. Kita juga dari Allah dah kembali kepada Allah. Tapi orang-orang yang dilupa daratan, tidak ada itu Pak ingatannya. Mati topin, mati. Jemaah maka sebenarnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adanya kita ini untuk saling ingat mengingatkan supaya jangan kita lupa, lalai sampai kita mati. Jemaah yang maka Subhanahu Wa Taala. Kemudian sedikit saya langkah kepada kedua, al-imanu bil malaikati. Kiri kanan ada yang mencatat. Ya luar biasa. Tidak ada yang bisa alfa nanti, tidak ada bisa ketinggalan. Dijamin oleh surah Az-Zilzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran." Barang siapa orang mengerjakan semisal biji zarah kebaikan, juga akan diperlihatkan nanti apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang mengerjakan semisal zarah sekecil-kecil juga dilihat. Jadi tidak ada. Jadi semua menjadi saksi. Mulai ujung kaki sampai menjadi saksi. Oh kemana? Itu Pak pertanyaan. Itu ada malaikat. Ya kita sudah tahu. Ada malaikat memberikan rezeki. Ada malaikat mencatat kiri kanan. Ada yang mencabut nyawa. Macam-macam. Ada menjaga surga, ada menjaga neraka. Nah, itu malaikat. Nah, kemudian ketiga, al-iman bi kutubi. Andai kata tidak ada mukjizat Al-Qur'an diturunkan Allah di dunia ini, sungguh kita sesat. Sesat, tidak ada pedoman. Tidak ada kurikulum, tidak ada silabus yang bisa dipelajari kita ini supaya bisa kita melihat dunia ini sejahtera. Andai kata tidak, tidak ada, haram melulu. Kita sudah mendengar sejarah sebelum Rasulullah SAW. Bagaimana sesatnya, bisanya orang karena tidak ada pedoman. Tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala ditransfer oleh Rasulullah SAW di dunia ini yang kita pelajari. Itulah kitab. Kitabnya kita bersyukur Al-Quran dan hadis. Apabila kita berpedoman dan memegang teguh kepada itu selamat. Rasulullah SAW mengatakan, saya wasiatkan 2 perkara. Dipanggil, ya sahibi, ya waladi, hai sahabatku, hai anakku, dekati sewaktu detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Saya akan berikan wasiat kepadamu. Wasiat yang tidak bisa apabila kamu melaksanakan, kamu tidak akan sesat dunia, lebih-lebih di akhirat. Ialah Al-Quran dan hadis. Justru itu kita selalu bercermin kepada Al-Quran, kepada tafsir Al-Quran, mulai daripada surah Al-Fatihah seterusnya, supaya lebih mantap akidah pegangan kita bahwa betul-betul begini. Sebab kalau umpamanya kita sekadar mendengar begini, ya kalau kita sendiri langsung melihat, berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Qurannya, berdialog dengan Rasulullah SAW, sabda-sabda, hadis-hadisnya, insya Allah mantap itu. Nah sekarang inilah terbantah luas. Sisa saja kita ini maukah berusaha seperti itu? Andai kata tidak ada pedoman, petunjuk diberikan di dunia, sungguh sesat, gelap gulita, artinya sesat, tidak ada keamanan. Karena adanya petunjuk larangan, perintah dan larangan. Padahal Allah mengatakan, siapa mentaati perintah, mengayati Allah wa Rasulah, siapa mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dakhal jannah.
Wa may ya'sillaha wa rasulah dakhalan nar. Siapa mentaati perintah Allah dan Rasulnya, insya Allah masuk surga. Siapa yang enggan ya melaksanakan itu, dakhalan nar, masuk neraka. Itu petunjuk, sudah jelas. Kenapa mesti kita tidak mau pelajari? Jamaah yang makasih Allah Ta'ala. Jadi kita tanya diri sendiri, mengapa sih mesti saya? Lebih baik tidur, lebih baik apa? Supaya lebih mantap kalau kita baca-baca Al-Quran dan hadis. Supaya lebih mantap. Kalau kita sendiri langsung berdialog Allah tahu begini. Kemudian sesudah itu ditransfer kepada ibu, anak di rumah, kalau bisa tetangga-tetangga. Itulah tadi saya katakan, hendaklah di antara kalian menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu. Jadi bukan tugasnya saja segelincir manusia seperti kita ini segelincir, tapi kalau kita sendiri gali lewat Al-Quran, lewat hadis, menyampaikan kepada tetangga-tetangga, kepada anak yang sendirinya, itulah yang akan berbahagia demi untuk tersebar luasnya daripada agama kita ini. Jemaah yang makasih Allah Ta'ala. Kemudian ketiga yaitu al-iman bi rusuli. Nah, itu tadi sudah kitabnya sudah ada, ya, rasulnya rahmatan lil alamin basyiran nadhira. Jadi kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita Muhammad SAW menjadi rahmatan lil alamin di dunia ini. Itu menjadi petunjuk-petunjuk terlepas dari Al-Quran itu menjelaskan isi Al-Quran, kemudian membuat sendiri itu hadis Rasulullah SAW. Itulah di perumahan. Nah, justru itu bahwa kalau dibuat sedemikian rupa, tidak ada yang bawa. Al-Quran itu diam itu, baca kayak tidak ada itu bang. Hadis juga begitu, tidak ada. Kalau kita tidak angkat, tidak baca. Jadi umpamanya kita, kewajiban kita itu adanya Quran, petunjuk-petunjuk. Apalagi kalau ada tafsirnya, dia baca-baca. Karena dia tidak panggil kita itu khusus sendiri. Nah, kalau kita sudah perhatian kita penuh kepada itu, insya Allah bisa kita terawat keluarga kita, diajak. Rumah saja begitu. Mari kita belajar. Mari kita mempelajari Quran tafsir, mulai daripada surat-surat pendek dan seterusnya. Kalau kita lebih mantap pengertian kita, karena ada bintangkan di situ, kiamatnya dunia dan sebagainya. Kelima, al-imanu bil qadri khairi wa syarri. Ada nasib baik dan buruk. Jangan nasib disengaja. Apa dia bilang? Toto memang to pakoro. Peminum, pelacu, toto ya tungkah. Artinya sengaja dikerjakan, dia sendiri mengatakan nasib. Oh, tidak barangkali salah pengertian begitu. Umpamanya kalau nasib memang sudah demikian, berusaha semikian rupa, tapi dikena lagi musibah begitu, memang sudah Allah lah takdirkan. Jangan disengaja. Allah memberikan saya gerakkan hatiku minum. Allah menggerakkan hatiku judi. Kamu sendiri membuat kadar sendiri pada Allah takdir sendiri. Nah, ini biasa ini cara paham pengertian mengenai takdir baik dan takdir buruk. Terakhir yaitu al-imanu bil yaumil akhir. Di sini yang terakhir itu ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumul mizan, hari timbangan, ya. Semua daripada apa yang kita kerjakan ini sudah ada. Sudah akan diperlihatkan nanti, dibangunkan kembali, ditimbang, ya, dihisap, perhitungan mulai sekecil-kecilnya. Akibat daripada usaha daripada malaikat mencatat tadi, jadi akan diperlihatkan nanti dari kemudian apa usaha kita. Tidak ada yang bisa hilang. Justru itu kalau kita semua mengerti itu, Pak.
tentu ada perhatian. Bahaya saya. Justru itu sekarang ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita diberikan roh atau jiwa atau nyawa, kita ini manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab nanti kalau sudah kita bacakan inilah benar itu tidak ada lagi, Pak. Pasti kita menyesal dari kemudian. Orang-orang yang sudah merasakan seperti ini masih menyesal, apalagi kalau memang tidak pernah. Padahal sudah ada ajaran-ajaran bahwa jangan kita malas belajar, jangan malas untuk bertanya kepada ulama, kepada tetangga yang tahu supaya kita jangan sesat dari kemudian. Justru itu mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Subhanahu wa taala untuk memperbanyak persiapan amalan-amalan kita harus perbuat sekarang untuk persiapan esok hari atau sebentar, kita tidak tahu apakah kita masih besok, karena selalu kita itu minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami umur panjang sampai diberikan betul. Nah, apakah kita mempergunakan itu atau tidak? 2003, 2004, minta lagi 2005, 2004 sekarang. Kalau diberikan lagi, mau untuk apa? Sesuai dari permintaan kita penuhi itu, karena kita minta, bukan dipenuhi untuk bermaksiat saja, tetapi memperbanyak amal supaya kita nanti kita panen, nanti mulai daripada di alam kubur dijemput apa usaha-usaha kita selama kita di dunia ini apa saja, ya. Jadi jangan sampai kosong belaka, akhirnya nanti kita sengsara. Zaman Allah Subhanahu wa taala justru itu kita untuk mengingatkan saling mengingatkan antara satu sama lain supaya kita nanti pertanggungjawabkan nanti di kemudian. Apa saya katakan tadi asar, bahwa orang yang ada ilmunya tidak memanfaatkan, ditanya juga, kenapa kamu tidak sampaikan, ajari. Kamu juga orang yang awam yang tidak, kenapa katanya mau belajar. Tidak ada alasan mengapa begini mengapa. Justru kedua belah pihak, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Semua apa yang kita kerjakan di dunia dipertanggungjawabkan, dihitung semua, tidak ada yang ketinggalan. Ya, saya kira itulah seperti yang tidak sistematis saya uraikan ala kadarnya, mengingatkan diri saya sendiri dan kepada bapak-bapak kalau ada kebenarannya dari Allah, dan kalau kekeliruan dari kekeliruan saya sendiri. Dan kami ucapkan jazakumullah khaira, terima kasih banyak ante Allah. Dan insya Allah subuh nanti yang minta pamit kepada kita nanti ya. Dan kami akhiri dengan doa kifar majelis. Subhanaka Muhammadika subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.